Oke, ya. Alhamdulillah, syukurillah. Ini aku memulainya dengan seperti tadi ya, aku sudah sampaikan bahwa sebenarnya aku juga cukup deg-degan dengan topik ini karena topik ini bukan topik yang em, bisa kita bicarakan secara terbuka gitu kan, karena mungkin sambutannya juga belum tentu em, bisa kita duga gitu ya. Tapi aku yakin teman-teman yang hadir di sini membersamai ruangan ini, kita semua di sini hadir dengan niatan yang sama. So let's falling in love again. Let's heal our spiritual wounds. Kali ini dalam volume yang pertama, episode 1. Hey, kayak kita di sini samakan intensi dulu ya. Intensi kita di sini perlu sama karena kalau kita bicara tentang spiritual, kita pasti akan terhubung dengan jiwa gitu ya. Dan setiap jiwa itu akan bertemu dengan jiwa-jiwa yang punya intensi yang sama. Maka di sini kita akan mengenali, memahami, dan memulihkan. Ya, kita tuh nggak bisa memulihkan sesuatu, kita nggak tahu kalau sesuatu itu luka sebelum kita kenal. Oh ini ya, namanya luka. Oh kayak gini ya luka ini. Luka ini tuh karena apa ya? Gitu. Kalau di fisik kan kita tahu ya, dulu kalau misalnya kita jatuh gitu, kita tahu oh jatuh yang ini tuh kebeset aja. Oh jatuh yang ini udah mulai kelihatan kulitnya tapi nggak berdarah. Oh yang ini em, kelihatan nih darahnya, tapi darahnya nggak keluar. Dan sampai ada yang darahnya keluar gitu. Nah proses kita tahu bagaimana cara memulihkan setiap luka itu adalah yang pertama dengan cara kita mengenali luka-luka ini. Oke, setelah kita mengenali luka-luka ini, baru kita paham nih, oh iya nih, kalau lukanya seperti ini, maka kita harus seperti apa? Apakah kita bisa coba memulihkan sendiri dengan pengetahuan yang kita punya, atau kita butuh bantuan orang lain? Tuh, dan gak ada yang salah dari itu, gak ada hal yang, oh, aku harus bisa sendiri. Loh, kita sendiri nggak tahu nih, jangan-jangan kita sendiri belum kenal sama lukanya kita. Nah, karena di sini kita akan bicara tentang spiritual wounds ya, luka spiritual, kita juga perlu tahu nih nantinya secara dasar apa sih spirit itu. Apa sih spiritual dan apa itu spiritualitas. Tapi sebelum kita mulai ini, lagi-lagi karena ini masuk ke ranah jiwa ya, kita perlu melakukan proteksi ya, purifikasi dan proteksi. Jadi teman-teman di sini yang em, hadir dengan segala macam lukanya, aku paham mungkin ada yang teman-teman masih ngerasa sakit gitu kan. Ada yang udah mulai pulih, ada yang bahkan berbeda kepercayaan dengan diriku. Aku di sini ingin membantu sedikit dengan apa yang aku percaya. Jadi teman-teman boleh melakukan modifikasi untuk hari ini, tapi ini yang akan kita doakan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Lembut dengan cinta tanpa batas, yang melindungi semua makhluk dari awal hingga akhir, yang memahami batin kami bahkan di saat kami tak memahaminya. Ya Allah, berkahilah perjalanan kami dalam memulihkan segala luka yang menghalangi batin kami dari cahayamu. Lindungilah langkah-langkah kami, tuntun dan beranikanlah jiwa kami untuk mendekati kebenaran-Mu. Sayangilah kami semua yang berada di jalan ini, dan mampukanlah kami untuk menyayangi makhluk-makhluk di sekitar kami. Jadikanlah buah dari perjalanan ini terasa di dunia dan di akhirat. Jadikanlah setiap manisnya hidup yang hadir sebagai hadiah, dan jadikanlah setiap kepahitan yang hadir sebagai bagian dari kebijaksanaan. Dengan menyebut namamu, kami memulai pertemuan ini.
Seperti biasa, teman-teman, saat kita ada di materi ini, everything yang pops up in your mind atau in your feeling, boleh tulis di chat box karena kita akan balik ke sana. Nantinya setelah sesi materi, rekaman ini akan kita hentikan dan masuk ke sesi diskusi dan itu tidak direkam. Oke? So, feel free to ask anything dan kita di sini bersama-sama lagi-lagi untuk pertama mengenali ya. Kita akan mulai ini pelan-pelan, hopefully teman-teman kita akan lanjut terus ya bersamai hingga kita kenal, paham dan pulih. Oke. Uff, aku mau cerita sedikit ya. Ini ada banyak sebenarnya, ada ragam perjalanan spiritual yang aku alami sendiri secara personal, tapi aku mau back to Verzia remaja dewasa awal saat SMA dan saat kuliah gitu ya. Em, sebagai background, SMA aku dulu di boarding school. Em, dan waktu kuliah dan itu udah sempat punya banyak pergumulan ya pertanyaan waktu SMA. Kemudian waktu kuliah kampusku itu se- sebelahan sama kampus filsafat. Tapi em, jadi aku beberapa kali kayak coba baca buku di sana. Tapi ya itu bukan kampusku kan. Terus akhirnya aku juga nggak tahu dosen-dosennya di sana siapa. Terus ada satu momen yang aku ingat, aku memberanikan diri untuk tanya. Karena kan nyari tempat untuk bertanya itu tuh nggak mudah ya. Dan ini udah kayaknya hampir 20 tahun yang lalu terjadinya. Nggak nyampe 20 tahun, sekitar 18 tahun yang lalu lah. Gitu. Lumayan ya, mungkin teman-teman mudah-mudahan udah pada lahir 18 tahun yang lalu. Tapi waktu itu aku inget, aku memberanikan diri bertanya sama seorang teman gitu ya, yang usianya sama, angkatannya sama, tapi aku pikir, oh orang ini cukup bijaksana untuk menjawab. Verzia dewasa awal ini nanya ke teman ini, Fulana, "Eh, sebut aja namanya Mawar, bukan nama sebenarnya ya. Mawar, boleh nggak aku tanya sesuatu?" Nah, iya, tanya aja, kenapa gitu kan. Eh, kenapa ya kita itu perlu sholat 5 waktu? Nah, terus Mawar ini sempat diem sejenak. Kan. Akhirnya jawaban yang keluar dari em, perkataannya waktu itu adalah, ya karena masuk surga itu susah. Nah, karena masuk surga itu susah, jadi ya pasti susah dong. Pasti kita akan melakukan hal-hal yang itu tuh susah di dunia. Terus aku kayak pada waktu itu kayak, ah gitu ya. Berarti kita memang sholat 5 waktu karena masuk surga itu susah. Gitu terus aku sampaikan. Terus kata Mawar, iya karena sesuatu yang mudah itu nggak akan berharga jika mendapatkannya secara mudah. Ya, sesuatu yang terlalu mudah untuk kita dapatkan itu tidak akan bernilai berharga apabila ya kita memang mudah sekali untuk mendapatkannya. Terus, I don't know if it's this triggering you ya. Kalau misalnya ini trigger ke teman-teman pertanyaan ini atau mungkin pernah ngalamin hal yang sama, aku paham banget gimana kita itu rasanya tuh kayak dibenturkan terus gitu ya, mencari jawaban-jawaban, kok kayaknya itu nggak selaras sama apa yang kita cari pada waktu itu. Dan waktu itu aku menyudahi ya pertanyaan kepada Mawar. Tapi pencarian terhadap ini itu masih terus berjalan. Dan akhirnya di sini aku ketemu sama ya
spiritual dan spiritualitas, gitu ya. Mungkin teman-teman yang di perjalanan dunia healing ini udah sering ya ketemu dengan dua istilah ini. Tapi sebenarnya apa sih spiritual dan spiritualitas itu? Ada yang pernah bertanya, bisa nggak sih seseorang itu spiritual, spiritual tanpa beragama gitu? Dan di waktu dewasa awal, Verzia itu sering banget ketemu sama orang-orang agnostik gitu ya. Teman-teman yang ateis, teman-teman yang pindah agama, nggak cuma sekali, tapi juga beberapa kali gitu. Dan kupikir awalnya sebelum kita bisa bicara apa itu spiritual, wounds gitu kan, apa itu spiritualitas, kita perlu paham definisinya dulu. Supaya kita in one page nih, satu halaman nih, itu nggak ya yang kita pahami. Kayak kalau kita ngerujuk pada makna katanya sendiri ya. Jadi spiritual itu kan sebenarnya bahasa Inggris nih. Bahasa Inggris yang diserap sama bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia menyerap bahasa Inggris. Di KBBI disebutnya itu sebagai berkenaan dengan atau bersifat kejiwaan ya. Makanya kalau kita ngomongin spiritual, pasti kita ngomongin tentang kejiwaan gitu. Dan di Oxford English Dictionary dikatakan connected with the human spirit rather than the body or physical things. Jadi ini lebih berbicara tentang human di sini ya, di titik di sini di um, dikecilkan gitu ya, dikecilkan atau dikerucutkan definisinya hanya pada human spirit gitu. Jadi human spirit dibanding dengan yang berbentuk fisikal atau yang bisa kita lihat gitu. Itu spiritual. Nah, spiritualitas adalah kalau di Oxford Dictionary disebutkan sebagai quality of being connected. Nah, di sini kita lihat ya, ada satu kata yang em, masih konsisten hadir di Oxford English Dictionary, which is itu connected, gitu ya, connected. Jadi terkoneksi dengan human spirit. Dan spiritualitas ada kualitas koneksi tersebut. Tapi di sini dijelaskan with religion or human spirit. Jadi agak luas nih, mulai diluasin kualitas koneksi ke jiwa ya atau spirit manusia ke agama atau ke human spirit atau ke jiwa yang lain. Oke, tapi benar-benar bicaranya tentang jiwa manusia. Oke. Nah, KBBI ini agak meluas lagi nih. Yang pertama tadi kan spiritual itu bersifat kejiwaan. Tapi di spiritualitas yang dibicarakan adalah sumber motivasi dan emosi pencarian individu yang berkenaan dengan hubungan seseorang dan dengan Tuhan. Jadi di sini kalau di bahasa Inggris kan ini lagi-lagi bahasa Inggris ya. Kalau di bahasa Inggris itu ya berhubungan dengan jiwa manusia yang lain atau dengan agama. Tapi kalau di Indonesia dan kita memaknainya menggunakan bahasa Indonesia, maka itu adalah proses pencarian jiwa kita dengan Tuhan. Jadi sifatnya itu vertikal. Oke. Sementara di Inggris itu sifatnya horizontal. Nah, satu kata diserap dengan culture yang berbeda itu punya makna yang berbeda. Oke, dan ini somehow ya pada saat kita berbicara tentang kata, tentang makna, dia akan menjadi masuk ke alam bawah sadar kita gitu. Di mana kita akan mencari asosiasi-asosiasi tertentu ya berdasarkan apa yang kita maknai dari kata tersebut. Nah, ini kita bahas nanti lagi ya. Oke. Nah, aku penasaran nih. Aku penasaran, sebenarnya dari mana sih asal kata spiritual di bahasa Inggris ini sendiri? Cari-cari-cari, ternyata histori roots awalnya adalah dari bahasa Greek gitu kan. Dan
Kalau mungkin teman-teman yang suka main ke alam atau mungkin dulu pernah dengar ada benda namanya spiritus, ya. Spiritus itu biasa dipakai buat membuat uh, terjadinya pembakaran gitu kan. Spiritus dan spiritual dan spiritualitas berasal dari akar kata yang sama. Dan sebenarnya artinya adalah nafas. Ya. Arti dasarnya, makna dasar katanya, si akar-akarnya banget gitu, itu sebenarnya adalah nafas gitu. Jadi kalau misalnya kita bicara nih kan, kita sambungin ya dengan yang ada sekarang bahwa kita itu meninggal itu kan pada saat rezeki nafas kita tuh habis. Ya, bukan rezeki uang, bukan rezeki makanan, bukan rezeki minuman, tapi rezeki nafas kita habis. Tuh. Jadi pada saat kita bicara tentang spiritual, itu balik-baliknya tuh ke nafas. Tuh. Dan ini akan ketemu ya. Nanti kalau kita ngobrol um, keterkaitan yang lebih besar lagi, gimana sih kita tuh akan bisa connecting the dots gitu ya. Kenapa nafas ini tuh sangat berarti. Tuh. Dan akhirnya spiritualitas itu maknanya adalah nafas yang menghidupkan. Sama seperti spiritus itu. Gitu kan. Spiritus itu ada untuk menghidupkan. Gitu. Maka nafas yang menghidupkan. Artinya, artinya semua yang bernafas ya itu punya spirit. Oh, maka sebenarnya itu tidak hanya terletak pada manusia, ya, tapi semua yang bernafas itu punya spirit. Nah, maka kalau misalnya tanaman dia bernafas ya dengan caranya, ya dia punya spirit. Hewan bernafas dengan caranya, ya dia juga punya spirit. Tapi di sini karena fokus kita tentang spiritual wounds ya, kita akan bicara tentang manusia. Oke, balik lagi ke manusia bahwa artinya semua manusia adalah makhluk spiritual. Oke, dengan spiritualitas yang berbeda-beda. Jadi kita ini nih manusia ya, kita itu makhluk spiritual karena spirit itu sendiri ada di dalam kita, jiwa itu ada di dalam kita. Tapi spiritualitas adalah cara kita untuk terkoneksi. Ya. Nah, terkoneksi dengan apa nih? Ya kan? Dengan siapa? Siapa sih yang bikin nafas yang menghidupkan? Maka kemudian muncullah pertanyaan-pertanyaan sebenarnya nafas ini dari siapa ya? Untuk apa ya? Kenapa ya? Gitu. Apa ya makna, tujuan, relasi, ya? Ada rasa bahwa pasti ada sesuatu yang lebih besar dari diri ini. Nah, dan itu ada di semua manusia. Jadi yang kita tanyain sekarang nih, itu sudah ditanyain sama jutaan orang sebelum kita. Nah, yang mungkin sekarang juga hidup sama kita, mungkin di masa depan juga hidup bersama kita. Dan hidup hidup gitu kan, setelah kita gitu. Akan selalu ada pertanyaan dari siapa ya nafas ini? Dari siapa jiwa ini? Untuk apa ya? Kenapa ya? Maka proses pencaharian inilah yang kemudian membuat manusia yakin dan sadar bahwa ada yang maha. Ada sesuatu yang lebih besar dari diri kita sebagai manusia. Dan mungkin dengan kesadaran kita masing-masing, dengan segala keterbatasan kita di berbagai belahan dunia, kan? Kita memanggil yang maha ini dengan nama yang berbeda-beda. Kita meyakini yang maha ini dengan wujud yang berbeda-beda, dengan makna yang berbeda-beda.
Maka sebenarnya spiritual adalah ruh itu sendiri. Eh, Pada saat kita bicara tentang jiwa, bicara tentang nafas, gitu kan. Sebenarnya nafas itu gak hanya untuk menunjang apa yang terjadi di tubuh kita secara fisikal. Tuh. Bahwasanya semua makhluk, semua manusia adalah makhluk spiritual. Kita itu punya spirit, ya. Dan spirit ini disebut sebagai ruh. Nah, dan ini adalah kondisi penciptaan, ya, fitrah atau innate creation. Jadi setiap manusia terlepas apapun yang dipercaya, mau enggak, kan? Kita semua adalah makhluk spiritual. Dan sekali lagi, spiritualitas adalah cara kita terkoneksi dengan yang menciptakan ruh ini, yang menciptakan nafas tersebut, ya, yang sehingga cara kita, ya, untuk terkoneksi itu bisa dengan cara kita menghidupi, ya, menjalani kehidupan, mengekspresikan dan mengkomunikasikan keterhubungan ini. Itulah yang membuat kita berbeda-beda. Ya, jadi kita nggak bisa tuh, ya, nilai orang, wah, spiritualitasnya tinggi, gitu kan? Kita nggak bisa benar-benar menilai itu, gitu. Yang kita tahu adalah bagaimana dia menghidupi, ya, mengekspresikan cara dia hidup, gitu. Dan ini abstrak banget, sehingga benar-benar sebenarnya kita tuh nggak bisa memberikan label seseorang berdasarkan apa jalan hidupnya, apa yang dia kenakan, apa yang tampak, apa yang dia ucapkan, apa yang dia ketik, benar-benar 100% mencerminkan spiritualitasnya. Karena spiritualitas seseorang itu adalah cara yang dijalankan untuk bisa terkoneksi dengan yang menciptakan. Oke, sampai sini dulu. Mudah-mudahan nggak puyeng, ya. Ini gimana? Kita hmm, serap dulu, kita badani dulu, kita kosongkan dulu dan coba isi perlahan. Nah, karena manusia akan terus berusaha untuk terkoneksi dengan yang maha, ya, kita belum bicara tentang yang maha ini, ya. Kita akan fokus hari ini di jalur manusia untuk terkoneksi. Kita bisa analogikan sebagai jembatan. Oke, analogikan aja bahwa cara manusia untuk terkoneksi sama yang maha itu seperti jembatan. Nih, kita adalah dua entitas yang berbeda. Oke. Nah, caranya ini, ya, ada yang pakai perantara. Oke. Contohnya, apapun, ya, apapun yang teman-teman lihat pakai perantara, dan bisa mungkin pakai shaman, mungkin, ya, perdukunan, pakai siapapun yang pokoknya pakai perantara, gitu kan. Ada yang melalui alam nih, ada yang melalui kosmologi, misalnya, oh, pakai astrologi, pakai ke perbintangan, kosmologi, pakai pendekatan alam, misalnya pakai kayak Shinto, gitu kan, atau yang berkaitan dengan alam, gitu kan. Kemudian ada yang melalui pengalaman langsung, ya. Ini biasanya disebutnya mysticism, seperti ada eh, yang disebut seperti Sufi, terus ada mistik Yahudi, mistik Katolikan, gitu kan. Ada yang melalui pengalaman langsung yang merasakan terkoneksi dengan Tuhan dengan yang maha tanpa kaitannya dengan agama, gitu kan. Ada yang macam-macam, kan.
Ada yang menggunakan jalur teks gitu, memahami isi kitab suci gitu kan. Ada yang melalui leluhur nih, panggil leluhur, ada yang kayak terkoneksi dengan reinkarnasi misalnya itu. Ada yang macam-macam lah Pak, memakai leluhur gitu kan, memanggil memanggil leluhur segala macam. Ada yang melalui komunitas, jadi ada yang kenal sebuah, ada yang kenal jalur untuk terkoneksi dengan yang maha melalui komunitas misalnya. Oh, kalau di komunitas ini jadi ngerasa lebih dekat nih dengan yang maha gitu. Ada yang melalui etika ya, melalui moralitas, melalui adab ya. Seperti misalnya Konghucu itu mereka menjunjung tinggi etika atau moralitas. Nah, manusia dengan segala pemahamannya yang ada di masing-masing tempat tinggalnya, di lingkungan tempat tinggalnya, kita semua akan selalu berusaha untuk terkoneksi dengan Yang Maha, ya. Bahkan mungkin ada dari kita yang, oh coba pakai perantara, misalnya gitu kan, nyari guru, gitu kan, guru juga itu melalui perantara, gitu kan. Ada yang, oh eh, coba deh sering-sering ke alam, ada yang coba em, memahaminya melalui pengalaman langsung gitu kan, ada yang near death experience gitu kan. Em, Macam-macam gitu, kita akan selalu berusaha mencari. Nah, ini semua kita sebut sebagai medium, oke. Dan kualitas medium itu membentuk kualitas persepsi seseorang terhadap yang maha. Misalnya kita ketemu sama seseorang yang baik banget gitu kan. Kita nggak pernah ketemu sama orang seperti ini sebelumnya. Dan kita mengenal yang maha dari orang tersebut gitu. Kita belajar dari orang tersebut gitu kan. Dan kita akan melihat ya bahwa persepsi kita terhadap yang maha itu oh yang baik-baik gitu. Gitu. Sebaliknya, misalnya nih, misalnya pengalamanku sendiri deh gitu kan, ketemu sama lahir gitu kan, lahir di wilayah yang ada bencana alam itu dibilang karena yang maha itu marah gitu. Ini terjadi bencana alam karena yang maha marah karena kalian semua sudah melakukan dosa, bla 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 gitu kan. Ada yang mengamini, ada juga yang, hah kok gitu ya? Gitu. Tahu dulu inget banget nih ya, inget banget bahwa ada pelang-pelang yang nyebutin kalau ke perempuan itu harus memakai penutup kepala karena kalau tidak maka dia akan menghantarkan bapaknya, saudara laki-lakinya ke neraka. Gitu. Ya, ini sama sekali bukan eh, tentang yang maha. Ya. Tapi bagaimana kualitas medium itu ternyata sadar dan tak sadar membentuk kualitas persepsi kita terhadap yang maha. Apakah yang maha akan berubah? Enggak. Ya. Tapi bagaimana kita mengenal yang maha ini, ya, itu dari medium-medium yang kita temui dalam keseharian kita. Sa- Nah, mungkin ini ada yang ke-trigger ya. Ini tarik nafas dulu. Kalau misalnya ada yang ke-trigger, boleh minum. Ini aku sendiri sebenarnya deg-degan banget. Kepalaku agak sedikit pusing, tanganku dingin ya. Tapi em, ini semua kita eh, kita lakukan dengan niat yang sama. Oke. Nah, balik lagi ya, ketika medium itu tidak mampu menjadi jembatan yang utuh, entah karena menyakiti, ya, menyakiti diri kita, menyakiti lingkungan kita, atau karena absen, ya, karena keterbatasannya, ya.
atau karena peristiwa hidup yang terlalu perih, disitulah timbul luka spiritual. Eh, tapi sekali lagi ya, kita nggak tahu nih, masing-masing dari kita nggak tahu. Kita tuh jenis lukanya tuh udah yang kayak gimana. Bisa jadi kita baru kebeset, gitu kan. Mungkin kita baru kelihatan nih kulitnya. Mungkin ada yang udah kelihatan nih darahnya, tapi nggak keluar darahnya. Ada yang darahnya udah keluar, netes. Ada yang udah merembes, gitu kan. Ada yang memang udah nganga kebuka. Oke. Karena nggak ada satupun dari kita yang benar-benar tahu seperti apa. Jadi pelan-pelan banget kita lakukan ini dari dasar. Oke. Nah, kembali lagi bahwa ini spirit ya, jiwa manusia itu nggak pernah dan nggak akan pernah rusak. Ya, spirit kita itu nggak pernah benar-benar terluka. Karena spirit kita, jiwa kita itu dijaga. Ruh kita itu tuh dijaga. Ya. Ruh kita pasti akan selalu tahu misi hidupnya, untuk apa dia hadir di bumi. Tapi yang terluka itu adalah jembatannya. Ya. Yang terluka itu adalah cara kita mengenali Yang Maha. Oh, dan di sini bisa jadi ya, itu terjadinya secara kolektif. Ya, ada dari kita yang ngalamin juga secara individu. Tapi banyak sekali dari kita yang mengalaminya secara kolektif. Yang pertama tadi ya, contoh yang pelang itu, tadi aku bilang semua orang yang ngelewatin jalan itu pasti akan lihat dan punya persepsinya. Dan, dan belum lagi kalau misalnya juga dengar pernyataan-pernyataan em, yang mengatakan bahwa, oh iya, ini kamu eh, mengalami kepedihan ini karena begitu banyaknya dosa kamu, gitu kan. Ini begini karena yang maha marah, gitu kan. Hal-hal yang sifatnya menakutkan, gitu. Menakutkan dan ini dilakukan secara kolektif. Atau bahkan ada keterbatasan yang sebenarnya mungkin seseorang yang kita elu-elukan, yang kita lihat, wah kayaknya dia seorang yang tokoh agama, misalnya kan. Tokoh agama yang tadinya tuh kita look up to banget gitu ya. Tapi kemudian beliau dengan keterbatasannya melakukan sebuah yang tanda kutip kita sebut sebagai kesalahan gitu kan. Padahal bisa jadi memang itu harus ia lakukan kan, dengan kebijaksanaannya, ya, kebijaksanaannya dengan N yang besar, bahwa kesalahan itu harus dilakukan fulan atau fulanah ini kan. Tapi bagi kita kayaknya, wah, nggak percaya nih, gitu ya. Nggak percaya nih, akhirnya kita ngelihat bahwa, wah, pemuka agama yang kemana-mana membawa dirinya sebagai pemuka agama yang harus dihormati, yang harus dielu-elukan, yang harus diutamakan segala macam itu akhirnya memberikan luka spiritual bagi kita. Nah, padahal yang namanya medium, ya, yang namanya jembatan itu awalannya ya hadir untuk membantu kita mengenali atau terkoneksi dengan Yang Maha. Oke. Kita belum bicara tentang religion ya di sini. Mungkin di episode berikutnya. Tapi aku ingin kita sama-sama paham bahwa ini bukan tentang diri kita yang rusak, ini bukan tentang Yang Maha, ya. Ini adalah tentang dari mana, dari siapa, dan bagaimana kita mengawali ya pengenalan ini.
pada saat kita bertemu ya dengan manusia-manusia atau dengan medium-medium ya. Medium-medium itu kan nggak selalu melalui pemuka agama ya, tapi juga mungkin ada dukun-dukun zaman dulu atau dukun-dukun zaman sekarang segala macam itu kan. Itu ada juga kan orang-orang yang mencari koneksi dengannya melalui perantara seperti itu. Tapi kemudian saat itu mulai terasa keliru ya, dan ingat bahwa ruh kita itu dia tahu ya, dia tahu untuk apa, dia akan stay pure. Ruh kita itu akan stay pure dan akan sangat membantu kita untuk mengenali sebenarnya ini tuh benar atau salah gitu. Nah, pada saat kita mengalami luka spiritual itu tuh nggak terjadi sekali. Dan satu luka spiritual, oh mungkin baru kebeset nih dengan masih kita pahami, masih kita maklumi, gitu kan. Kemudian terjadi lagi, terjadi lagi, makin lama nggak hanya dialami secara individu, tapi juga dialami secara kolektif, dan itu nggak hanya dari diri kita, nggak hanya terjadi di kehidupan kita hari ini, gitu ya. Tapi saat kita di kandungan dulu, saat ibu kita di kandungan nenek kita dulu, gitu, atau orang tua kita. Dan itu terus-menerus bertumpuk, akhirnya menghalangi kita untuk benar-benar terkoneksi dengan Yang Maha. Oke. Akhirnya kita bangun tembok, ya, bahkan tanpa kita sadari, ada banyak tembok-tembok yang akhirnya mendiskoneksi kita dengan Yang Maha. Nah, sehingga sebenarnya luka spiritual ini tuh nggak terjadi dalam satu momen, tapi justru momen yang bertumpuk dan nggak kunjung kita kenali, nggak bisa kita pahami, nggak bisa kita proses. Kan? Luka inilah yang menjadi tembok yang menghalangi kita dari kesejatiannya. Oke, nah tembok-tembok ini yang kita nggak tahu nih masing-masing dari kita itu temboknya ada berapa lapis dan berapa tebal. Tuh. Mungkin ada yang lapisannya banyak, tapi sebenarnya tipis-tipis. Nah, ada yang temboknya tebal-tebal gitu kan, em, meskipun sedikit. Nah, yang benar-benar tahu ya, itu hanyalah Yang Maha dan kita sendiri, ruh kita. Oke, so kita akan latihan noticing yang pertama. Teman-teman boleh ambil kertas dan tuliskan dari siapa kamu mengenal Yang Maha pertama kali. Boleh jadi dari orang tua, boleh jadi mungkin ada yang revert ya di sini, boleh jadi dari pasangan, atau boleh jadi dari temen, kan? Dari siapapun boleh. Teman-teman ambil kertas dan tuliskan, cukup tuliskan dari siapa kamu mengenal Yang Maha pertama kali. Mungkin kita boleh kasih waktu 1 menit ya untuk teman-teman. Oke, kita kasih waktu 1 menit ya untuk teman-teman. Sekaligus meresapi dulu ya tadi materinya. Hmm, kita sambil atur nafas, teman-teman boleh tulis di kertas.
Oke, udah ganti menit nih. Sepertinya udah cukup. Oke, udah ya teman-teman ya kita lanjutin Kak Zia. Oke, boleh disimpan dulu kertasnya. Atau boleh juga kalau misalnya ada yang nggak lagi bawa nggak bawa kertas, boleh tulis di notes. Dan kita perlu tahu nih, kenapa ya, dari siapa ya kita mengenal Yang Maha. Ada ada dua penelitian dari Yakin Institute dari peneliti yang sama. Dan kualitas medium membentuk kualitas persepsi seseorang terhadap Yang Maha. Ya, tadi kita udah ngobrolin itu. Jadi, penelitian ini tentang bagaimana sih kita melihat Yang Maha ya, atau Tuhan, dan bagaimana ia mempengaruhi happiness kita atau mempengaruhi cara kita parenting juga, gitu. Dan ada kata yang menarik banget gitu ya, bahwasanya kita seringkali ya manusia itu melihat Yang Maha itu either sebagai polisi, gitu kan, atau sebagai magic genie. Ya, polisi itu yang apa-apa tuh diatur gitu kan, diatur, oh, pasti diliatin, diawasin, dan segala hal gitu kan. Yang pokoknya eh, sifatnya tuh lebih ke ngatur gitu ya. Rulesnya banyak gitu. Ada juga yang persepsinya sebagai magic genie. Jadi magic genie ini, Tuhan itu adalah tempat kita meminta segalanya, segalanya. Kan yang maha itu yang nyiptain semuanya. Pasti bisa dong ngabulin semua yang kita minta. Gitu. Eh, nah, pokoknya minta aja terus, pasti dikabulin gitu. Pasti dikabulin deh gitu. Pokoknya gitu. Nah, menariknya adalah bahwa seseorang nih ya, seseorang pada saat yang punya persepsi bahwa yang maha itu adalah seperti polisi, gitu kan? Kan manusia kan kita eh, lagi-lagi kita kan cuma tahu apa yang kita tahu ya. Kita bisa menganalikan sesuatu, kita bisa mempersepsikan sesuatu berdasarkan apa yang indrawi kita ketahui, gitu. Jadi eh, begitu kita memproyeksikan bahwa yang maha itu seperti polisi, itu pada saat kita menjadi orang tua, kita akan menjadi orang tua yang otoritatif. Jadi orang tua yang punya banyak aturan. Gitu. Pokoknya kamu harus kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak ini, kayak ini. Eh, terus kalau misalnya anaknya nggak nurut, gitu ya, akan menggunakan dalil-dalil, akan menggunakan akan menggunakan eh, argumen-argumen yang sebenarnya itu seperti membuat sosok yang maha itu sebagai polisi juga. Kita kebayang ya. Nah, eh, kemudian pada saat ada manusia ya yang melihat bahwa oh, minta semuanya, Tuhan itu maha pengasih, maha penyayang, Tuhan itu pasti sayang sama kita, Tuhan itu pasti akan kasih kita kesejahteraan dan segala macam dan minta terus gitu. Nah, ini orang tuanya menjadi permisif. Pada saat kita menjadi orang tua, gitu kan, kita akan cenderung permisif kepada anak dan kita cenderung sulit untuk menetapkan aturan. Gitu. Kita akan mengizinkan semuanya, gitu. Semuanya boleh, gitu kan. Nah, ini dua hal, dua dua proyeksi ini, ya kan, itu kan ada di dalam diri manusia. Kan? Bayangin dua proyeksi ini ada dalam manusia dan terlepas apapun agama yang dianut, kepercayaan yang dianut gitu kan. Dan mungkin dalam konteks ini banyak dari kita adalah seorang muslim dan itu kita jadi kayak em, bayangin ya ini ada di mana-mana gitu. Apalagi di Indonesia ya konteksnya ya. Itu ada di mana-mana. Jadi either kita ngelihat atau mengalami orang tua
yang cosmic clock atau ya magic genie gitu. Dan ternyata itu mempengaruhi perspektif kita, ya, pengenalan kita terhadap yang maha. Nah, oke. Dan itulah pertama kali, ya. Bisa jadi nih ya, bisa jadi orang tua kita dulu dididik oleh cosmic cop, misalnya oleh orang tua yang mempunyai pandangan yang maha itu seperti cosmic cop, seperti polisi gitu kan. Kemudian pada saat membesarkan kita, mungkin nggak mau jadi yang seperti itu. Oh, mengenalkan Tuhan sebagai yang magic genie gitu. Aku mau menjadi seseorang yang penuh kasih, tidak melarang dan segala macam gitu kan. Nah, ini yang sebenarnya juga mempengaruhi tidak hanya um, spiritualitas kita, kan? Tapi bagaimana akhirnya nanti kita ketemu sama father mother wounds ya, sama yang mungkin kita sebut sebagai inner child gitu, dan itu sangat embedded gitu ya, sangat berkelindan itu satu sama lain. Nah, seiring berjalannya waktu, dan kan kita nih tetap ya, ruh kita tuh akan selalu cari cara supaya bisa terkoneksi dengan yang maha. Tapi apa yang kita tahu, apa yang kita pikirkan, dan apa yang kita rasa, ya, itu belum tentu selaras. Misalnya konteks Muslim ya, kita tahu nih, oh kita tahu bahwa em, Yang Maha itu punya 99 nama, misalnya kita tahu nih, kita tahu. Tapi rasa yang muncul pada saat kita eh, menyebutkan salah satu namanya, itu kok ada yang perih ya. Misalnya nih, kita tahu tentang eh, nama yang maha melihat, misalnya ya, yang maha melihat. Nah, bagi kita ya ada rasa kok kayaknya aku diawasin terus ya, gitu kayak ada CCTV gitu ya, ada CCTV dan kita ngerasa, duh kayaknya takut banget nih gitu. Tapi ada orang lain yang ngerasa, oh iya, yang maha melihat nih gitu, yang maha melihat nih. Tapi yang timbul adalah aku merasa yang karena dilihat gitu kan, aku bisa yakin nih, oh nanti pasti ditunjukin arahnya gitu. Nah, kok bisa ya satu nama dimaknai dengan rasa yang berbeda gitu. Dan apa yang kita pikirkan gitu ya, itu berdasarkan apa yang kita telusuri secara kognitif. Misalnya nih, terlepas apapun lah yang terjadi dalam keluarga kita, kemudian oh kita mau cari tahu nih ya, kita mau cari tahu gimana caranya terkoneksi dengan Yang Maha, kemudian kita cari tahu, kita belajar dan segala macam, itu ada di buah pikir. Ya. Itu adalah apa yang kita ketahui, itu adalah apa yang kita pikirkan. Gitu. Tapi rasa itu hal yang berbeda. Kita tahu apa yang kita pikirkan, belum tentu kita rasakan. Dan, atau bahkan apa yang kita rasakan ternyata berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Dan ternyata kesenjangan di antaranya itu bisa menghadirkan luka spiritual juga. Bayangin gini. Kita lahir dan dibesarkan oleh orang tua yang magic genie misalnya, punya persepsi bahwa Tuhan atau Yang Maha gitu kan selalu akan mengabulkan segalanya. Maka kita disuruh selalu nih berdoa. Kamu berdoa ya, kamu kalau mau ini berdoa, kamu kalau mau ini berdoa kayak gini, kamu harus ngelakuin ibadah ini, ritual ini dan segala macam, gitu kan? Udah kita hafalin nih semuanya. Kita hafalin sampai ke arti-artinya gitu, kita tahu semuanya. Tapi kok nggak dikabulin juga ya?
proses yang kita tahu, itu kan yang kita tahu ya. Kita tahu bahwa, kita tahu bahwa, sorry. Kita tahu bahwa Tuhan atau Yang Maha ini akan selalu ngabulin. Tapi kok aku udah ngelakuin ini itu, aku udah sedekah, aku udah apa segala macam, aku udah ngelakuin doa segala macam, aku nggak dikabulin. Ya. Dan itu juga yang bikin luka spiritual. Jadi luka spiritual itu nggak selalu tentang kekerasan, ya. Nggak selalu hadir karena ancaman atau rasa takut, tapi bisa jadi karena ketimpangan, kesenjangan antara apa yang kita tahu atau kita pikirkan dengan rasa yang hadir. So, kita noticing yang kedua, ambil lagi kertas, tuliskan apa yang kamu ketahui tentang Yang Maha. Boleh 1 menit lagi ya, Bi ya. Oke. Ini kita fokus tentang apa yang kita ketahui dulu ya. Apa yang kita ketahui secara kognitif nih. Secara kognitif apa yang kita ketahui tulis aja sebanyak-banyaknya apa yang kita ketahui tentang Yang Maha ya. Pokoknya tuangkan semua yang ada dalam pikiran kognisi kita. Yuk kita mulai 1 menitnya ya teman-teman. Boleh tulis singkat aja ini. Sambil atur nafasnya lagi. Oke, udah 1 menit Kak Zia. Silahkan dilanjutkan kembali. Oke, kemudian latihan noticing yang ketiga, ambil kertasnya, boleh taruh di bawahnya. Sekarang apa yang kamu rasakan tentang Yang Maha? Jadi kalau tadi apa yang kita pikirkan, kali ini kita akan tanya ke hati kita, ke batin kita, mungkin agak sedikit deg-degan, nggak apa-apa, kita lalui ini pelan-pelan, tanyakan ke hati kita, apa yang kamu rasakan tentang Yang Maha. No judgment ya, tulis aja, nggak apa-apa, apapun itu, ya, apapun itu, tuliskan aja. Boleh 1 menit lagi, Bi? Eh, karena ini pertanyaannya udah mulai dalam, mungkin boleh 2 menit kali Kak ya. Boleh 2 menit. Sambil ngatur perasaan yang udah mulai teraduk-aduk nih.
Oke, udah 2 menit nih. Sambil atur nafas dulu ya, teman-teman. Iya, ternapas dulu, ya Allah. Aku dari tadi pun tarik nafas berat, hembuskan. Uh, Ada yang belum selesai, ada yang masih butuh waktu, ada yang mau nangis dulu, boleh banget, boleh banget. Mungkin kita tambahin 1 menit lagi kali ya, Bia. boleh banget untuk menenangkan. Uh, Oke, sudah 1 menit lagi. Gimana teman-teman? Apakah sudah bisa kita lanjut? Oke, kita lanjut ya. Mungkin eh, ada teman-teman yang benar-benar menjalani latihan noticing ini. Ada juga teman-teman yang belum berani untuk ambil kertas dan menulis. It's okay, it's fine. Teman-teman boleh balik lagi ke rekaman ini kapanpun kamu merasakan siap. Karena kita perlu proses ini pelan-pelan dan memahami apa yang kita pikirkan dan kita rasakan itu akan membantu nantinya di episode-episode berikutnya untuk melihat sebenarnya luka ini sedalam apa. Oke, jadi apakah ada jarak di sana antara apa yang kita ketahui, apa yang kita pikirkan dengan apa yang sebenarnya kita rasakan? Sekarang karena udah mulai naik ya, ini pada saat ya, pada saat muncul kesadaran, ya. Misalnya kita tahu nih ada jarak di sana, atau ternyata ada yang sama apa yang aku pikirkan dengan rasakan, tapi rasanya itu perih. Apa yang aku pikirkan itu perih dan rasa yang aku rasakan juga perih. Dan seolah-olah nggak ada jarak, tapi justru disitulah letak temboknya. Tuh, maka karena segala hal yang pada saat kita melihat luka, gitu kan, akhirnya kita menyadari ada luka di sana. Tahap pertama ini itu maybe feeling not comfortable, ya. Mungkin nggak nyaman rasanya. Dan karena ini nggak nyaman, ayo kita noticing kembali tentang nafas atau spirit itu sendiri, dan dalam bahasa Inggris ya. Karena spirit dalam secara secara harfiah dan secara essence dalam setiap makhluk itu disebutnya roh. Nah, nanti mungkin kita akan ngomongin tentang soul, tapi mungkin di pertemuan berikutnya. But here, coba kita noticing yang keempat. Ya, teman-teman boleh duduk di posisi yang nyaman, pejamkan mata, duduk di posisi yang nyaman, boleh rapikan sekelilingnya,
Boleh duduk bersila, apapun yang nyaman, boleh taruh bantal di belakang punggungnya. Pastikan kalau kakinya dingin, aku sangat menyarankan teman-teman daripada letakin tangan di dada, boleh banget letakin tangan jari-jari di kaki. Ya, pastikan kakinya nggak dingin. Oke, kita akan mulai tarik nafas dari hidung secara perlahan, selambat-lambatnya. Aku harap teman-teman bisa merasakan aliran nafasnya. Nantinya kita akan hembuskan juga dengan lambat, selambat-lambatnya yang teman-teman bisa. Ya, nggak perlu ngikutin instruksiku. Kalau misalnya dirasa nggak bisa selambat itu, atau bahkan bisa lebih lambat dari itu, be it. Ya, lakukan aja. Ikuti yang aku mau adalah teman-teman ikuti tubuhnya, ikuti nafasnya, ikuti kata hatinya. Oke, kita akan mulai. Tarik nafas. 2, 3. Rasakan aliran nafasnya dan hembuskan perlahan dengan sangat lambat. Kali lagi kita akan tarik nafas bersama. Ikuti waktu, ruang yang dirasakan oleh tubuh, hidung, nafas, jiwa, teman-teman. Perlahan tarik nafas, hembuskan perlahan. Kemudian usap-usap dadanya, usap-usap kakinya. Rasakan bagian-bagian tubuh yang tadinya dingin, pelan-pelan mulai menghangat. Dan pelan-pelan boleh dibuka kembali matanya. Terima kasih telah hadir utuh di agenda kita pagi hari ini. Perjalanan kita belum selesai, tapi aku merasa penuh karena bertemu dengan teman-teman yang memberanikan diri untuk memulihkan luka. So, how's your feeling right now? Gimana perasaan teman-teman saat ini? Apa momen berkesan sepanjang pertemuan ini? Boleh banget kalau misalnya ada yang mau nulis atau jawab pertanyaan. Atau mau langsung aja nih kita ke Q&A. Gimana, Bi? Kayaknya kita langsung aja kali Kak ya ke Q&A Ada yang supaya merasa banyak nih waktunya untuk kita sharing. boleh. Kalau gitu, materinya kita sudahi di sini. Selanjutnya kita akan Q&A dan ini akan di stop record ya. Minta tolong